Senang sekali saya Gabrieleka Pristiabudi dan saya Daniel Atta Pristiabudi menyapa seluruh jemaat pada hari yang berbahagia ini. Apa kabar jemaat Tuhan? Kiranya semuanya dalam perlindungan Tuhan ya. Kak, kasih tahu dong sekarang ini kita mau ngapain? Nah dek, sekarang kita di sini untuk mengajak semua jemaat menyaksikan video-video dari teman-teman kita yang telah mengikuti lomba bernyanyi dan bercerita. Wow, pasti seru sekali ya Kak video-video teman-teman kita. Jadi gak sabar nih untuk melihat video-videonya. Iya dek, tanpa berlama-lama mari kita simak videonya ya. Tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya.
Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Shalom teman-teman. Hai, perkenalkan nama saya Dasusranta Ginting Manik. Hari ini saya akan menceritakan tentang Daniel di dalam gua singa. Nah, jadi Daniel ini adalah seseorang penjabat petinggi Raja Darius. Ia juga suka berdoa dan setia kepada Raja Darius. Oleh karena itu, Raja Darius menjadikan Daniel penjabat yang paling tinggi di kerajaannya. Nah, para penjabat yang lainnya tidak suka karena Daniel adalah pejabat yang paling tinggi kerajaan Raja Darius. Nah, penjabat yang tinggi yang lainnya ini mempunyai rencana jahat, yaitu agar menghukum orang yang tidak menyembah raja ataupun menyembah berhala. Nah, penjabat yang lainnya ini membujuk raja agar mengeluarkan perintah baru itu. Nah, ketika telah dikeluarkan perintah itu, Daniel tetap berdoa 3 kali sehari. Nah, para penjabat yang melihat Daniel sedang berdoa pun menangkapnya. Raja Darius terasa sangat sedih karena Daniel ini sahabat setia dan penjabat yang paling tinggi pun akan dihukum. Nah, Daniel ini pun dilemparkan ke dalam gua singa. Nah, Daniel ini berdoa kepada Tuhan, bermohon agar mengutuk mulut singa-singa itu dan memberinya cahaya agar terang, karena di dalam gua singa ini gelap teman-teman karena pintunya ditutup. Nah, Tuhan pun mengutus malaikatnya, yaitu mengutuk singa-singanya dan menjadikan jinak terhadap Daniel dan juga memberi pencahayaan. Nah, keesokan harinya Raja Darius sangat senang karena Daniel selamat dari gua singa. Dan maksud saya teman-teman, Raja Darius yang berpikir ia telah dipermainkan oleh para penjabat yang lainnya, pun para penjabat yang lainnya dimasukkan ke dalam gua singa. Keesokan harinya Raja Darius mengutus Daniel sebagai penjabat yang paling tinggi di kerajaannya dan menyuruh masyarakat Raja Darius untuk menyembah Tuhannya Daniel. Nah, sejak itu pun Daniel menjadi berkat yang diberikan oleh Tuhan dan diberikan keselamatan, dan juga ia adalah sahabat paling setia Raja Darius. Nah, ayat hafalannya yaitu di Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Terima kasih. Bye-bye. God bless us. Thanks. Selamat hari ulang tahun Sekolah Minggu Pak Immanuel. Semoga lagu
lagu yang kami bawakan hari ini bisa menjadi berkat dan akan diiringi oleh Abang Aswa. Selamat mendengarkan. Terima kasih. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu baik. Tuhan tak pernah janji jalan selalu ragam, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang percaya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Abah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah seluruh rencanamu. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah seluruh dengan rencanamu. Terima kasih, bye-bye. Shalom, nama saya Alvaro. Saya akan menceritakan tentang Musa pengguna domba. Musa adalah seorang pemimpin dan Nabi Israel yang menyampaikan hukum Taurat. Musa juga harus melewati berbagai macam rintangan dan akhirnya menerima mandat yang ditulis oleh Allah membebaskan bangsa Israel. Musa sewaktu bayi hampir dibunuh dan dikejar-kejar oleh Firaun sampai menjalani hidup sebagai gembala di tanah Midian selama 40 tahun. Terima kasih. Shalom. Betapa
kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Hai teman-teman, Shalom. Nama saya Daniel. Hari ini saya akan menceritakan tentang seorang tokoh Alkitab yang menunjukkan ketaatan dan kesetiaannya kepada Tuhan. Teman-teman ada yang tahu tidak? Kisah ini menceritakan tentang Daniel di Goa Singa. Daniel adalah salah satu orang Israel yang menjadi tawanan bangsa Babel. Pada waktu itu, Darius menjadi penguasa atas Babel. Raja Darius sangat mengasihi Daniel dan ingin menjadikan Daniel sebagai pemimpin seluruh kerajaannya. Tetapi pejabat lain yang iri dan berusaha mencari kesalahan Daniel. Apakah pejabat ini menemukan kesalahan Daniel? Tidak, karena Daniel bekerja dengan bersungguh-sungguh dan
bertanggung jawab. Tiga pejabat ini tahu bahwa Daniel suka berdoa kepada Tuhan Allah. Tiga pejabat itu menipu raja supaya raja membuat hukum baru. Barang siapa yang menyembah kepada Tuhan Allah, dia akan dimasukkan ke dalam gua singa. Teman-teman, ada yang pernah lihat singa belum? Singa itu giginya besar, tajam, dan cakarnya panjang, bisa merobek mangsanya. Wow, ngeri sekali teman-teman. Tetap, apa yang terjadi ya? Daniel terus berdoa dan dia tidak takut. Walaupun nyawa lo taruhannya teman-teman. Pada saat itu Daniel berdoa. Tiba-tiba pejabat yang iri dengan Daniel langsung menangkap Daniel dan Daniel dihadapkan kepada raja. Raja saat itu sangat sedih karena orang kepercayaan sendiri yang akan dimasukkan ke dalam gua singa. Karena Raja Darius harus memegang peraturannya sendiri, Daniel tetap harus dimasukkan ke dalam gua singa. Apa yang terjadi teman-teman? Keesokan harinya Raja Darius bergegas-gegas ke dalam tempat gua singa. Lalu Raja Darius berteriak, "Daniel, ya Tuhan, saya di sini. Saya selamat dan saya tidak digigit oleh singa-singa yang kelaparan itu." Mengapa Daniel tidak digigit oleh singa-singa itu? Karena Daniel terus berdoa supaya Allah menutup mulut singa yang kelaparan itu. Dan akhirnya Daniel dikeluarkan dari gua singa itu. Dan pejabat yang iri kepada Daniel langsung dimasukkan raja ke dalam gua singa. Dan singa itu langsung menerkam dia. Pesan moral dari cerita Daniel ini, kita harus terus berdoa dan terus menyerahkan semuanya kepada Tuhan supaya semua kegiatan kita terus berjalan dengan lancar. Terima kasih. Dadah. Shalom teman-teman semuanya. Nama saya Christopher Avanmanik, biasa dipanggil Avan. Hari ini saya akan menyanyikan lagu yang berjudul Jangan Pernah Menyerah. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru,
Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Terima kasih. Teman-teman, nama saya Davis Gonçalo kelas 5B SD Bethlehem. Saya akan menceritakan Daniel di dalam gua singa. Diambil dari kisah Daniel 6 ayat 1 sampai 29. Daniel di gua singa. Daniel adalah seorang pejabat tinggi kerajaan yang setia dan benar dan suka berdoa. Karena itu, Raja Darius berencana untuk menjadikan Daniel sebagai pejabat paling tinggi. Tetapi para pejabat lain tidak menyukai Daniel dan menyusun rencana jahatnya. Lalu para pejabat membujuk Raja Darius agar menghukum orang yang tidak menyembah raja. Ketika Daniel menyembah kepada Tuhan, para pejabat melaporkannya ke Raja Darius. Raja Darius menjadi sedih karena Daniel yang dikasihnya akan dihukum. Daniel dilemparkan ke dalam gua singa. Raja berkata agar Tuhan menyelamatkan Daniel. Di dalam gua singa, Daniel berdoa kepada Tuhan. Lalu raja menutup pintu gua singa itu sehingga tempatnya menjadi gelap. Tiba-tiba Allah mengirimkan malaikatnya untuk menutup semua mulut singa. Besoknya, Raja Darius bersuka cita karena Daniel tidak dilukai oleh singa-singa itu. Lalu, Raja Darius melemparkan pejabat-pejabat tingginya ke dalam gua singa karena telah berbuat jahat. Akhirnya, Raja Darius memerintahkan semua rakyatnya harus menyembah Allahnya Daniel. Daniel menjadi pejabat paling tinggi di kerajaan Darius. Dari kisah Daniel tadi kita mengambil 3 pelajaran, yaitu kita harus selalu berdoa, bersyukur, dan meminta kepada Tuhan agar selalu disertai, maupun itu dalam keadaan sukar ataupun suka. Terima kasih.
Perkenalkan, nama saya Verina Mentari Simanullang. Saya akan menceritakan tentang Daniel di Gua Singa. Daniel adalah salah seorang pejabat tinggi pada masa kepemimpinan Raja Darius. Dalam melakukan setiap tugasnya, Daniel sangat bertanggung jawab dan setia dibandingkan kedua pejabat tinggi lainnya dan wakil-wakil raja. Sehingga Raja Darius bermaksud untuk mengangkat Daniel menjadi pemimpin atas seluruh kerajaannya. Namun para pejabat tinggi lainnya dan wakil-wakil raja mengetahui niat Raja Darius sehingga mereka tidak terima dan ingin mencari alasan agar Daniel dapat dipenjara. Tapi pada kenyataannya mereka tidak mendapat alasan apapun atau suatu kesalahan dari Daniel agar Daniel dapat dihukum. Lalu mereka berkata, hanya ada satu cara agar Daniel dapat dipenjara, yaitu dalam hal beribadah kepada Allah. Mereka bersepakat dan segera menemui raja. Mereka berkata kepada raja, "Raja, kami telah bersepakat untuk mengusulkan supaya raja dapat mengeluarkan surat perintah yang harus ditaati dengan sungguh-sungguh, yaitu supaya selama 3 hari tidak ada seorang pun yang diizinkan menyampaikan permintaan kepada dewa ataupun manusia, kecuali kepada tuanku ya raja. Bagi siapapun yang melanggar akan dilemparkan ke Gua Singa." Maka Raja Darius menyetujuinya dan menandatangani surat perintah tersebut. Ketika Daniel mendengar surat perintah tersebut, pulanglah ia ke rumahnya dan masuk ke kamarnya dan berdoa dan memuji Tuhan sambil berlutut. Lalu bergegas masuklah para petinggi dan wakil-wakil raja ke rumah Daniel. Mereka mendapati Daniel sedang berdoa kepada Allah. Kemudian mereka menghadap raja dan menceritakan kejadian tersebut kepada raja. Mengetahui hal itu, raja tidak dapat berbuat apa-apa dan memerintahkan untuk Daniel dilemparkan ke Gua Singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, "Kiranya Allahmu akan melepaskanmu." Maka ditutuplah gua tersebut dengan batu dan dicap dengan materai oleh raja dan para pejabat besar. Keesokan harinya bangunlah raja dan pergi ke Gua Singa. Berserulah ia kepada Daniel, "Allah hamba yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu?" Daniel menjawab, "Ya Raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikat untuk menutup mulut singa-singa ini, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku." Mendengar perkataan Daniel, raja memerintahkan untuk Daniel diangkat dari Gua Singa itu. Kemudian raja memberi perintah untuk memanggil orang yang telah menuduh Daniel dan mereka akan dilemparkan ke dalam Gua Singa beserta anak dan istrinya. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa untuk hidup takut dan gentar terhadap Allahnya Daniel, sebab ialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Akhirnya Daniel mempunyai kedudukan yang tinggi pada masa kepemimpinan Darius dan Kores. Selamat ulang tahun Gereja Pok Immanuel, Tuhan Yesus memberkati.
yang di bawah kau ada, di suka kau ada, hidup aku kau ada, karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Shalom, saya Stefania. Hari ini saya akan menceritakan tentang Daniel di dalam gua singa. Terambil dari kitab Daniel 6 ayat 1 sampai 29. Darius menjadi penguasa atas Babel. Dia mengasihi Daniel sebab dia begitu baik dan bijaksana. Dan Darius pun mengangkat Daniel menjadi penguasa utama dalam kerajaannya. Namun beberapa pejabat tinggi lainnya menjadi iri kepada Daniel. Mereka pun tahu bahwa Daniel berdoa kepada Allah. Jadi mereka pun menipu raja dengan membuat hukum baru, yaitu siapapun yang berdoa kepada Allah akan dilemparkan ke dalam gua singa. Ketika Daniel tahu adanya hukum itu, dia tetap memilih untuk berdoa kepada Allah. Orang-orang pejabat tinggi lainnya melihat bahwa Daniel berdoa kepada Allah. Mereka pun memberitahu kepada raja bahwa Daniel telah melanggar hukum. Raja pun sadar bahwa orang-orang pejabat tinggi lainnya telah menipu dia. Raja mencari cara agar bisa menyelamatkan Daniel. Namun dia harus mematuhi hukumnya sendiri. Daniel pun dilemparkan ke dalam gua singa. Raja terus terjaga sepanjang malam dan berdoa agar Daniel dilindungi.
Keesokan paginya, raja bergegas ke gua singa dan memanggil Daniel untuk memastikan bahwa dia masih hidup. Daniel pun menjawab dan berkata bahwa Allah mengutus seorang malaikat untuk membungkam mulut-mulut singa. Singa-singa itu tidak menyakitinya. Raja pun bahagia bahwa Daniel selamat. Raja pun menghukum pejabat tinggi lainnya yang telah menipu dia. Raja memberhentikan hukum itu. Raja pun mengajarkan kepada kerajaannya mengenai kuasa dan kebaikan Allah. Amin. Terima kasih. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Gimana deh video dari teman-teman kita? Seru kan? Wow, seru sekali Kak video dari teman-teman kita. Puji nama Tuhan, Daniel senang sekali. Iya Dek, memuji Tuhan dan bercerita memang menyenangkan dan menjadi berkat buat kita semua. Oke teman-teman, jangan lupa ya, saksikan video lomba-lomba lainnya hanya di channel Pok Immanuel TV. Saya Gabriel dan saya Daniel. Kami pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati.